Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, teman-teman media baik dari Jawa Barat maupun Jakarta yang telah hadir pada hari ini, kami ucapkan selamat malam, selamat datang. Dan pada malam hari ini saya Kabid Humas Polda Jawa Barat bersama dengan Wadir Reskrim Cyber Polda Jawa Barat menyampaikan siaran pers ya tentang pengungkapan perkara tindak pidana pencemaran nama baik. Rekan-rekan sekalian, dasar daripada proses baik itu penyidikan maupun penyelidikan kami yaitu LPB 684 12 Romawi 2025 SPKT Polda Jawa Barat tertanggal 17 Desember 2005 atas nama pelapor Heni Purnamasari. Adapun surat perintah penyidikan yaitu SP Sidik 146 12 Romawi Ditseper tanggal 19 Desember, jadi 2 hari kemudian setelah menerima laporan dan kita melakukan proses penyidikan dari kelengkapan pelaporan, kita tetapkan untuk proses penyidikannya. Kemudian selanjutnya kami membuat surat pemberitahuan dimulai penyidikan dengan nomor B 142 12 Romawi tertanggal 19 Desember pada hari itu juga. Dan ada pun TKP-nya ada di Jawa Barat. Modus operandi kami sampaikan pada rekan-rekan sekalian bahwa pemilik akun telah memposting di platform TikTok dan Instagram dengan nama akun TikTok yaitu @kramatpela dengan URL-nya adalah http www.com/tiktok ya @kramatpela dan akun Instagram dengan nama akun @radalselebriti dengan URL-nya adalah http Instagram radalselebriti ya. Yang mana akun Instagram @radalselebriti ini ditemukan masih masuk login ke handphone milik saudara RRR. Yang mana akun @radalselebriti ini telah memposting beberapa kalimat penuduh yang tidak sebenarnya kepada pelapor. Jadi penekanan kami di sini adalah di mana akun Radar Selebriti telah memposting berupa kalimat menuduh yang tidak sebenarnya kepada pelapor. Kemudian uraian singkat kejadiannya bahwa pada tanggal 30 Juli 2025 pelapor diberitahu oleh karyawan pelapor yang bernama saudara MSR bahwa terdapat postingan di akun Instagram dengan nama akun yang saya sebutkan tadi ya, dengan narasi yang tidak benar seperti nanti rekan-rekan akan saya berikan ya. Ada beberapa substansi pernyataan di akun tersebut yang nanti akan saya berikan pada rekan-rekan. Nah, selain dari akun tersebut, di Instagram tersebut, pelapor menemukan juga postingan lain yang dirubah atau diri terdapat pada akun TikTok Kramatpela dengan URL ini nanti akan saya sampaikan, yang mana foto pelapor diubah menjadi bertanduk, bertari dan menjadi seekor binatang ya. Dan ini membuat pelapor menjadi keberatan sehingga melaporkan hal tersebut kepada kepolisian. Adapun pelapor ini atas nama SDR atau HP, pekerjaannya wira swasta, alamatnya Kabupaten Sumedang. Adapun saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan saksi terhadap 3 orang saksi pendukung pelapor ya, yaitu saudara HP sebagai pelapor, kemudian MSR, saudari FS dan saudara DGP. Kemudian kami sudah melakukan beberapa pemeriksaan yaitu kepada ahli ITE, informasi dan transaksi elektronik, kemudian ahli bahasa dan ahli sosiologi hukum. Rekan-rekan sekalian, dari postingan-postingan yang telah dikumpulkan oleh pelapor dan sudah kita teliti, di sini ada 3 telapor ya dalam hari ini. Yang pertama adalah saudara FM, pekerjaannya wira swasta di Kabupaten Garut. Kemudian saudara RRR, ini wira swasta juga, alamatnya di Kabupaten Garut.
dan saudara AF, ya, wira swasta, alamatnya di Bali. Rekan-rekan sekalian, dari barang bukti yang sudah kita sita tadi, rekan-rekan sekalian, tadi ada beberapa foto yang sudah kami berikan pada rekan-rekan. Ada 3 handphone, ya. Jadi rekan-rekan sekalian, ya, ada 1 unit laptop merek MacBook Air MA warna biru tua dengan nomor seri sekian, ya. Kemudian ada laptop, kemudian ada 3 buah handphone ini, ya. Handphone merek iPhone, iPhone yang 2, ya, semuanya handphone, ya. Dan rekan-rekan sekalian, ini sudah kita amankan oleh para penyidik, ya, di Cyber Polda Jabar. Kemudian rekan-rekan sekalian, kenapa dari pelapor ini mengarah ke 3 terlapor, ya? Ini karena berdasarkan hasil gelar perkara, di mana undang-undang dan pasal yang dikenakan oleh bersangkutan ini adalah setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduh suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui oleh umum, ya, karena di-share di media sosial dalam sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf A Jo pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yaitu tentang informasi dan transaksi elektronik. Rekan-rekan sekalian, dari hasil penyidikan kami dengan pasal yang kita tetapkan tadi itu, ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak yaitu 400 juta. Adapun tindakan kepolisian selanjutnya di sini selain melakukan penyelidikan, mediasi, ya, melakukan gelar perkara dan peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan, kita juga melengkapi administrasi, pemeriksaan saksi-saksi dan juga terhadap penyitaan terhadap barang bukti dan berkoordinasi dengan Balai BPOM RI. Ya, ini yang sudah kita sampaikan pada rekan sekalian di sini bahwa ini ada salah satu flash disk, ya, yang berukuran 64 GB dan 1 bundel surat pemberitahuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Rekan-rekan sekalian, untuk tindak lanjut selanjutnya adalah melakukan tahap penyidikan yang selanjutnya. Dan rekan-rekan sekalian, bahwa kasus ini telah melibatkan 3 orang pelapor tadi, dan saat ini kita akan proses lebih lanjut dan tentu saja proses ini kami lakukan secara profesional, ya, transparan dan akuntabel, ya. Kita akan berikan keadilan yang sebesar-besarnya kepada seluruh orang yang merasa dirugikan, ya. Ini sementara dari kami rekan-rekan sekalian, dan apabila ada pertanyaan kami berikan kesempatan. Ini kebetulan di sebelah saya ada Wadir Cyber, silakan bagi yang mau menanyakan secara detail, teknis dan sebagainya bisa kami persilakan. Terima kasih. Oke, Pak. Saya Anggita dari Raybit. Pak, mau tanya, ini kan ada kaitannya sama brand skincare, ya? Ini ada kaitannya sama public figure yang juga lagi berkasus nggak sih, Pak, di Jakarta? Lagi satu lagi. Pak, apa sih motif para pelaku sendiri? Afrizal dari Cellphone Camp. Apa sih Pak motif para pelaku melakukan hal itu? Apakah ada pihak lain yang menyuruh atau murni dari keinginan pelaku sendiri? Ya, satu lagi. Saya lewat dari stasiun, Pak, Basri ini kan tidak bekerja sendiri pastinya. Ya. Apakah itu tadi? Siapakah di baliknya ini semua? Ya, silakan Pak Muji. Baik, terima kasih. Saya menjawab berkaitan dengan dari siapa Mbak? Andita, ya. Jadi perkara ini kita masih lakukan pendalaman terhadap 3 orang
kemudian alat bukti yang ada yang kita sudah amankan, sementara juga dalam proses analisa masih berproses karena memang 3 handphone dengan 2 laptop ini butuh waktu. Yang pada intinya kami sedang melakukan pendalaman. Ya, nanti ke depan berkaitan dengan hasil analisa device yang kita amankan ya, di handphone maupun di laptop, nanti akan ke depan kita akan sampaikan tentunya ya. Terus kemudian berkaitan dengan Motif. perkara ya, motif ini ya. Dan untuk sementara keterangan saksi terlapor ya, terlapor ini masih menyampaikan bekerja dengan sendiri ya. Nah, tentunya masih kita lakukan pendalaman lebih lanjut ya, karena berkaitan dengan hasil device yang kita sedang analisa di laboratorium kita. Terus selanjutnya untuk sementara ini memang baru 3 yang kita sudah lakukan pemeriksaan ya, dan terus kami akan lakukan pendalaman lebih lanjut tentunya, apa ada kemungkinan di luar ataupun ada orang-orang yang menyuruh mereka. Ya tentunya ini akan kita sinkronkan dengan device, hasil device yang kita sedang lakukan analisa di laboratorium. Baik, rekan Evan. Pak, tadi belum terjawab Pak motifnya tadi kan. Apa motifnya, apakah dendam atau ekonomi atau apa? Bisnis, persaingan atau apa? Untuk motif saat ini masih kita dalami ya. Baru sementara keterangan yang didapatkan bahwa motifnya dilakukan karena pribadi ya. Di sini Pak, saya Raffi dari Cek and Recheck. Biasanya kan kalau buzzer ini kan dibayar ya Pak. Mungkin boleh tahu nggak sih Pak, ini mereka melakukan tersebut itu dibayar berapa gitu? Untuk sementara masih kita dalami keterangannya. Iya. Tadi sudah disampaikan bahwa mereka masih mengaku sebagai pekerja sendiri ya. Tidak ada kaitannya dengan yang lainnya. Silakan bagi yang lain mungkin Pak Mujib. Saya Faris dari Nusantara TV mau Ya. nanya, Pak, ini kan setahun terakhir ini kan terdapat konten black campaign ya, atau fitnah terhadap brand milik Ibu Ahes sendiri. Nah, dan ternyata kan diantaranya itu Marwah dan Tera Beauty. Apakah polisi menemukan indikasi fitnah tersebut dari barang bukti yang sudah ditemukan, Pak? Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa rekan sekalian bahwa di sini dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduh suatu hal ya, dan hal ini tentu saja diyakini oleh pelapor ini tidak benar kan itu. Jadi sudah masuk apa yang disampaikan oleh rekan tadi ya. Oh, mungkin yang tadi 3 orang yang sudah diperiksa itu akan segera dinyatakan sebagai tersangka atau masih dalam pemeriksaan? Ya nanti akan kita tidak lanjuti dengan proses penyidikan dan kelengkapan administrasi. Tentu mengarahnya kita ke sana. Berarti belum ditahan ya Pak sampai saat ini, masih dalam pemeriksaan aja? Ya saya kira demikian, karena dengan pasal yang tadi itu ancamannya ya, bisa ya. Nah kan, cukup ya. Saya kira bisa terakomodir ya, walaupun jauh-jauhnya. Ya. Terima kasih rekan-rekan, terima kasih. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.